Ya, kita akan awali evening up dari informasi bursa saham Asia Pasifik yang ditutup mayoritas tertekan ke zona merah setelah rilis data inflasi Amerika Serikat yang ternyata lebih besar dari yang diharapkan. Sementara itu, meskipun berhasil lolos dari jeratan resesi pada tahun 2022, bursa saham Jepang belum mampu menunjukkan tajinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis CNBC Indonesia Andi Shalini langsung dari Tokyo, Jepang. Silahkan Sasa. Bursa saham Asia hari ini ditutup mayoritas kompak tertekan usai data inflasi Amerika Serikat yang ternyata masih memanas, di mana data inflasi Amerika Serikat di bulan Januari 2023 mencapai 6,4%. Sebetulnya melandai dibandingkan bulan Desember 2022 sebesar 6,5%. Namun tetap saja angka 6,4% ini di atas ekspektasi pelaku pasar sebesar 6,2%. Hal ini menjadi kekhawatiran pelaku pasar bahwa The Fed kemungkinan masih akan menaikkan suku bunga acuan secara agresif di tahun ini. Bahkan diperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 3 kali di tahun ini. Sementara itu salah satu bursa saham Asia yang kalau kita lihat dalam sepekan cukup tertekan adalah indeks Nikkei 225 atau bursa saham Jepang yang mana secara year to date sebetulnya masih mencatatkan penguatan 6,89%. Sementara dalam sepekan indeks Nikkei 225 melemah 0,71%. Padahal kalau kita lihat secara sentimennya pada hari kemarin, pemerintah Jepang melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jepang di sepanjang tahun 2022 berhasil lolos dari resesi di mana di tahun 2022 PDB Jepang mencapai 1,1%. Namun sebetulnya capaian ini turun dibandingkan realisasi di tahun 2021 sebesar 2,1% secara year on year. Kemudian dari segi kuartalan di kuartal 4 2022, pertumbuhan ekonomi Jepang ini tercatat 0,6% atau berbalik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang terkontraksi hingga 1%. Kalau kita lihat capaian 0,6% ini meskipun tumbuh, tapi realisasi ini masih di bawah ekspektasi pelaku pasar yaitu 2%. Karena kita tahu Jepang ini baru saja membuka wilayahnya untuk reopening bagi wisatawan pada Oktober 2022 lalu sehingga memang di kuartal 4 diekspektasikan akan tumbuh lebih tinggi, namun nyatanya pertumbuhan ini meskipun tumbuh tapi tidak setinggi yang diekspektasikan oleh pelaku pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa perlambatan ekonomi global ini masih menjadi penghalang bagi pemulihan ekonomi khususnya bagi negara-negara yang bergantung pada ekspor seperti Jepang. Sementara itu kalau kita lihat dari segi data inflasi Jepang ini juga cukup tinggi yaitu 4% atau tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Meskipun inflasi Jepang ini tercatat yang tertinggi dalam 4 dekade terakhir, namun Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan ini belum mau untuk mengganti ataupun mengubah kebijakan moneternya yang sangat longgar. Hal ini dikarenakan Bank of Japan menilai bahwa inflasi yang terjadi saat ini di Jepang disebabkan oleh faktor-faktor sementara yaitu biaya bahan bakar. Sementara itu sentimen lain dari Jepang adalah terkait dengan adanya pemilihan gubernur Bank Sentral Jepang yang baru, di mana dikabarkan Kazuo Ueda akan dipilih oleh pemerintah Jepang sebagai gubernur Bank of Japan yang baru yang akan menggantikan Haruhiko Kuroda yang masa jabatannya akan berakhir 8 April mendatang. Kazuo Ueda ini merupakan seorang akademisi dan juga mantan anggota Dewan Kebijakan BOJ yang mana nanti akan dikabarkan akan terpilih. Kita tahu pemirsa bahwa Jepang ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan Indonesia. Jepang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia selain Amerika Serikat dan juga China. Selain itu, Jepang juga merupakan salah satu investor terbesar keempat di tanah air, di mana sepanjang tahun 2022 Jepang menginvestasikan dananya terhadap Indonesia ini sebanyak 3,6 miliar dolar, di mana dua sektor terbesar yaitu pada sektor otomotif dan juga transportasi. Demikian laporan saya, Andi Shalini langsung dari Tokyo, Jepang, kembali ke studio di Jakarta. Ya, selanjutnya mari kita lihat bursa saham Asia Pasifik pada hari ini kompak berada di zona merah, di mana Hang Seng Index mengalami pelemahan paling dalam 1,43%, diikuti oleh ASX 200 1,06%, kemudian diikuti oleh Shanghai 0,39% dan Nikkei 225 0,37%.